Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas Ekonomi Syariah 2. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah moderasi beragama pertemuan ke-7. Sebelumnya kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma atina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyati wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mas Julfa, ketua kelas, gimana, ada laporan yang tidak masuk hari ini? Oh, tidak ada. Baik, alhamdulillah. 25 mahasiswa semua ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sehat semua dan teman-teman sehat semua. Bisa bertemu hari ini pertemuan yang ke-7. Baik teman-teman, untuk materi hari ini kita membahas 9 nilai dasar moderasi beragama. Adapun tujuan mata kuliah ini atau pertemuan ini adalah yang pertama, Anda diharapkan mampu memahami konsep moderasi beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mampu mengidentifikasi 9 nilai dasar yang menjadi pilar moderasi beragama di Indonesia. Yang ketiga, mampu menganalisis penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial, politik, budaya, dan keagamaan. Dan yang keempat adalah mampu menunjukkan sikap kritis dan reflektif dalam merespon isu-isu intoleransi, ekstremisme, dan bahkan konflik berbasis agama. Dan yang kelima, diharapkan Anda mampu merancang strategi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan kampus dan bahkan masyarakat. Nah, materi yang pertama, pokok bahasan pertama, kita akan membahas tentang definisi daripada moderasi beragama. Bahwa definisi moderasi beragama itu adalah keseimbangan. Ada kata mungkin keseimbangan ya. Keseimbangan apa itu? Keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Apa tujuan daripada moderasi beragama? Yaitu untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan toleran. Nah, apa landasannya? Tentunya yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah UUD 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan yang keempat tentunya adalah ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Jadi ada 4 landasannya ya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang 9 nilai dasar moderasi beragama. Yang pertama adalah nilai tawasyuh atau posisi tengah atau moderate thinking. Jadi orang yang moderat itu adalah yang berposisi tengah, tawasyuh di sini. Jadi orang moderat itu orang yang menghindari sikap ekstrim, karena tawasyuh itu adalah berpikir tengah, posisinya tengah, moderate thinking. Menghindari sikap ekstrim atau gulu dan terlalu longgar atau ifroh, dan juga memilih jalan tengah itu tawasyuh. Yang kedua adalah tasamuh, toleransi. Toleransi ini apa maksudnya? Menghargai perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, dan bahkan perbedaan praktik agama. Itu perlu adanya sikap toleransi atau nilai toleransi. Yang ketiga adalah nilai tawazun atau seimbang, yaitu kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, menyeimbangkan antara hak individu dan hak sosial, serta menyeimbangkan antara nilai agama dan kemanusiaan. Itu namanya tawazun atau seimbang. Yang keempat adalah i'tidal, adil, yaitu bersikap menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua adalah musawah atau persamaan atau equality, bahwa kita harus mengakui kesetaraan martabat manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras. Itu adalah persamaan. Yang keenam adalah syura atau musyawarah. Maksudnya apa itu? Bahwa di dalam menghadapi konflik atau masalah, kita harus mengedepankan adanya dialog dengan musyawarah. Yang ketujuh adalah islah atau reformasi atau perdamaian, berupaya melakukan perbaikan dan mendamaikan konflik. Dan yang kedelapan adalah aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas,
Nah, ini bagus ini. Apapun kita harus mendahulukan yang prioritas, yang paling penting, yaitu memahami skala prioritas dalam pengambilan keputusan untuk kemaslahatan bersama. Dan yang ke-9, teman-teman, yaitu disebut dengan tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Ini adalah ke-9 nilai dasar moderasi beragama, yaitu bahwa dinamis dan inovatif itu maksudnya adalah mendorong pembaharuan dan inovasi sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama. Nah, apa relevansi daripada nilai-nilai moderasi beragama tersebut? Tentunya yang pertama, bahwa dari 9 nilai moderasi beragama itu, yang pertama adalah mampu mencegah adanya sikap radikalisme dan intoleransi. Berarti kalau kita itu memiliki ke-9 nilai itu, kita bisa mencegah namanya sikap radikalisme dan juga intoleransi. Yang kedua, untuk penguatan persatuan bangsa. Dan yang ketiga tentunya adalah berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif. Nah, teman-teman, untuk memahami lebih jauh, lebih detail materi 9 nilai moderasi beragama ini, Anda bisa membaca buku dari Kementerian Agama RI tahun 2019 tentang moderasi beragama, itu diterbitkan oleh Badan Dikban dan Diklat Kemenag RI. Yang kedua, bukunya As'ad Said Ali 2019, Islam Moderat dan Keindonesiaan, Jakarta, LP3S. Yang ketiga, yaitu bukunya Quraisy Shihab 2017, Wasotiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, Tangerang, Lentera Hati. Yang keempat adalah Abdullah A 2020, ini jurnal Harmoni ya, Vol 19 isu 2 halaman 123 sampai 138, judulnya adalah Moderasi Beragama dalam Konteks Keindonesiaan. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini bahwa ada 3. Yang pertama, bahwa moderasi beragama adalah pendekatan keseimbangan dalam memahami, mengamalkan, dan juga menyebarkan ajaran agama. Yang kedua, bahwa dari 9 nilai dasar tersebut, entah itu tawasyuh, tasamuh, tawazun, itidal, musyawah, syura, islah, aulawiyah, dan tawarur awa ibtikar, merupakan pilar untuk pembangunan kehidupan keagamaan yang toleran, yang adil dan damai. Dan yang ketiga, bahwa internalisasi nilai-nilai tersebut menjadi kunci untuk mengurangi, mencegah konflik berbasis agama, dan memperkuat keutuhan NKRI. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan terkait materi hari ini. Mungkin Ketua Kelas, Mas Zulfa, ada pertanyaan? Mbak Naura, Mas Fatun? Tidak ada. Baik, terima kasih kalau sudah paham semua. Ini penugasan individu ya, Mas Mbak, mohon dikirim, dikumpulkan minggu depan pada saat kita evaluasi tengah semester pertemuan ke-8. Saya kasih temanya adalah analisis penerapan nilai moderasi beragama di lingkungan sekitar Anda. Nah, ini instruksinya bahwa tugas ini Anda bisa memilih 3 nilai dasar moderasi beragama, dari 9 itu Anda pilih 3, silakan bebas. Nah, deskripsikan contoh penerapan nilai tersebut di lingkungan kampus, boleh, lingkungan keluarga atau masyarakat. Nah, identifikasi tantangan dan hambatannya dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Tulisannya laporan singkat 2-3 halaman saja, format akademik, font 12 spasi 1,5, deadline minggu depan dikumpul pada saat TTS ya. Terima kasih untuk perbulan hari ini. Kita baca doa alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin, dan semoga kita sehat selalu dan minggu depan kita bertemu sehat walafiat dalam pelaksanaan evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.